Inilah cerita seorang perempuan bernama Sinta yang hidup di hutan bersama dengan ular bernama Almanda di Sulawesi Utara. Inilah cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Desa Kalindra, ada sebuah hutan yang disebut Hutan Kumbara. Hutan ini penuh misteri dan hampir tak pernah dimasuki manusia karena kepercayaan adanya makhluk besar yang menguasainya. Mereka menyebutnya, Gesang Naga Tanpa Sayap, seekor ular raksasa yang konon dapat berbicara dan menguasai kekuatan alam. Di balik legenda itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dalam hutan tersebut tinggal seorang perempuan bernama Sinta. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil dari kayu, jauh dari hiruk-pikuk desa. Sinta, yang berusia sekitar 25 tahun, dikenal memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan alam, terutama dengan sang naga tanpa sayap, seekor ular raksasa bernama Almanda. Beberapa tahun sebelumnya, Sinta adalah gadis desa biasa. Namun, kehidupannya berubah ketika keluarganya dibantai oleh perampok yang menyerbu Desa Kalindra. Dalam kepanikan, Sinta melarikan diri ke hutan. Di sana, ia jatuh ke dalam jurang, terluka parah, dan tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Ketika ia hampir pingsan, seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan hijau keemasan mendekatinya. Sinta awalnya ketakutan, tapi ular itu tidak menyerangnya. Almanda, sang ular, justru membalut tubuh Sinta dengan ekornya, melindunginya dari cuaca malam yang dingin. Dengan naluri yang aneh, ular itu membawa Sinta ke sebuah gua di tengah hutan dan memberinya buah-buahan yang ditumbangkan dari pohon dengan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, Sinta sadar bahwa Almanda bukanlah ular biasa. Ular ini mampu memahami ucapannya dan bahkan memberikan isyarat yang membuat Sinta merasa seolah mereka saling mengerti. Sejak itu, Sinta memutuskan untuk tinggal di hutan bersama Almanda. Hidup di hutan mengajarkan Sinta banyak hal. Ia belajar berburu, bercocok tanam, dan memahami siklus alam dengan bantuan Almanda. Ular itu melindungi Sinta dari bahaya, termasuk binatang buas dan manusia yang mencoba menebang hutan. Sinta mulai melihat Almanda sebagai teman dan pelindung, bahkan kadang merasa ular itu seperti keluarganya. Sinta juga memperhatikan bahwa Almanda memiliki kekuatan luar biasa. Ketika ada badai besar melanda, Almanda melilitkan tubuhnya di sekitar gubuk mereka, melindungi rumah kecil Sinta. Sisiknya yang berkilau mampu memantulkan cahaya bulan, menciptakan suasana magis di tengah gelapnya malam. Namun, Sinta menyadari bahwa hidup mereka tidak selalu damai. Penduduk desa sering mencoba masuk ke hutan untuk menebang pohon, membakar lahan, atau berburu hewan liar. Setiap kali itu terjadi, Almanda akan muncul dengan tubuhnya yang besar dan matanya yang bersinar, mengusir mereka dengan auman keras seperti gemuruh petir. Suatu hari, seorang pemburu bernama Gantara dari desa memutuskan untuk memasuki hutan. Ia mendengar desas-desus tentang ular raksasa yang dianggap sebagai ancaman dan ingin menangkapnya untuk membuktikan keberaniannya. Gantara memimpin sekelompok pemburu dengan membawa jebakan besar dan racun mematikan. Sinta, yang melihat para pemburu memasuki hutan, merasa cemas. Ia berusaha menghentikan mereka dengan muncul di hadapan Gantara. "Kembalilah ke desa. Ular itu tidak mengancam kalian," serunya. Namun, Gantara tidak percaya. Ia justru menganggap Sinta telah diperdaya oleh ular raksasa itu. Ia memerintahkan kelompoknya untuk memasang jebakan di dekat sungai, tempat Almanda biasa muncul. Ketika Almanda menyadari ada ancaman, ia muncul dari balik pepohonan dengan tubuhnya yang raksasa. Para pemburu terkejut melihat ukurannya yang jauh lebih besar dari bayangan mereka. Gantara, meskipun gentar, tetap menyerang dengan tombak beracun. Almanda berhasil menghindar, tetapi tombak itu melukai sisiknya. Melihat sahabatnya terluka, Sinta berteriak marah dan berdiri di depan Almanda. "Hentikan! Ular ini tidak bersalah. Dia adalah pelindung hutan," teriaknya dengan mata penuh air mata. Kata-kata Sinta membuat beberapa pemburu ragu, tetapi Gantara tetap bersikeras bahwa ular itu adalah ancaman. Namun, sebelum ia sempat menyerang lagi, tanah di bawahnya bergetar. Hutan seolah bangkit melawan. Pohon-pohon menjatuhkan cabangnya, angin bertiup kencang dan suara gemuruh menggema. Itu adalah kekuatan Almanda yang marah. Gantara dan kelompoknya akhirnya melarikan diri, meninggalkan jebakan mereka. Setelah para pemburu pergi, Sinta merawat luka Almanda dengan ramuan herbal yang ia buat. Ia menangis sambil berkata, aku tak ingin kehilanganmu. Kau adalah keluargaku satu-satunya." Almanda menatap Sinta dengan tatapan lembut, seolah mengerti rasa takutnya. Ular itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara yang dalam, seperti doa kepada alam. Tak lama, hujan turun dengan lebat, membersihkan luka Almanda dan membasahi tanah yang kering.
Setelah peristiwa itu, penduduk desa mulai percaya bahwa sang naga tanpa sayap bukanlah ancaman, melainkan penjaga hutan yang melindungi keseimbangan alam. Sinta sesekali kembali ke desa untuk berdagang hasil hutan, tetapi ia selalu kembali ke hutan Kumbara, tempat ia merasa benar-benar hidup. Almanda terus hidup di sana sebagai simbol perlindungan hutan, sementara Sinta menjadi penghubung antara manusia dan alam. Kisah mereka menjadi legenda, mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia dan lingkungan.